merasa gak aman. Saya gak nyinggung toh, Kaju cuma ngomong hari ini. Nah, ayo kita belajar saudara untuk hidup ini hati itu yang enak gitu, yang lega dalam hidup ini. Amin. Orang yang paling takut, nanti orang ngomong apa? Nanti kita bagaimana? Orang itu adalah orang yang paling capek sedunia. Karena selalu ketakutan. Orang kayak gitu nggak bisa bebas dalam hidup. Maka itu mulai hari ini, kalau ada di antara kita yang mulai sadar, mengapa Tuhan bisa baik kepada saudaraku itu, kenapa dia nggak baik kepada aku? Hari ini saudara ketemu jawabannya. Periksa hati kita. Ada apa yang kita sembunyikan sehingga kita nggak tulus hati, kita nggak bersih hati. Ada. Mazmur 24, silakan saudara lihat. Ada salah satu persyaratan mutlak. Siapa orang yang boleh berdiri dan naik ke gunung Tuhan? Sama disebut orang yang tulus hatinya. Bukan orang yang suka puasa. Bukan orang yang kalau memberi persembahan di atas 1 juta. Oh itu kata duitan kalau begitu. Enggak. Dia tidak menilai dengan kegiatan kita atau aktivitas kita. Yang dia nilai adalah sikap hati kita. Maka kalau sikap hati kita tidak beres, maka kita tidak bisa naik ke gunung Tuhan. Dan kalau kita nggak bisa naik ke gunung Tuhan, berarti kita pasti tidak jumpa Tuhan. Setelah ketemu ayatnya, orang yang bagaimana salah satunya? Murni hati. Yang murni hatinya di ayat yang ke-4. Jadi semua saudara terletak bagaimana sikap hati kita di hadapan Tuhan. Ketulusan kita, kejurnian hati kita itu sangat menentukan bagaimana kita akan menikmati kebaikan Tuhan. Mazmur 25 mulai ayat yang ke-9. Mazmur 25 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Ia membimbing orang-orang yang bagaimana? Rendah hati. Saya ingin menunjukkan kepada saudara, orang yang selalu ketakutan hidupnya dinilai oleh orang lain. Orang yang selalu ketakutan kalau orang tahu kekurangan, kelemahan, ketidakberdayaannya, maka itu orang yang paling sombong sedunia. Dan orang yang seperti itu tidak mungkin akan dapat bimbingan Tuhan. Dia akan berjalan dengan kekuatan dan ide-idenya sendiri. Maka itu orang seperti itu selalu ketakutan dalam mengambil segala keputusan. Karena dia merasa tidak bisa percaya orang satupun. Dan kalau seorang manusia itu nggak bisa percaya manusia lain, dia pasti nggak bisa percaya Tuhan juga. Bagaimana bisa percaya yang tidak kelihatan, yang dia lihat aja nggak percaya? Renungkan ini. Itulah orang sombong. Jadi Tuhan tidak bisa membimbing orang yang tinggi hati. Maka itu orang yang seperti itu selalu ketakutan dalam hidup untuk melangkah. Karena dia nggak yakin. Karena buat dia penyertaan tentu abstrak, nggak jelas. Karena buat dia yang kelihatan aja nggak bisa dipercayai. Artinya orang seperti itu sangat percaya kepada hatinya sendiri. Karena dia nggak bisa percaya pada orang lain. Dan itulah orang sombong. Jujur saudara kepada Bapa di surga, siapa yang sampai hari ini masih nggak bisa berani orang mengetahui apapun kekurangan saudara? Nggak usah takut. Bagaimanapun juga keadaan. Justru kalau orang sudah tahu asli kita adalah orang yang paling rileks sedunia.
Betul? Coba ulangi lagi karena yang lain masih mikir. Kalau kita nggak takut diketahui keaslian kita, kekurangan kita, kelemahan kita, maaf ya, jangan tersinggung. Ada orang yang ada cacat di salah satu bagian wajahnya. Dan kalau orang itu nggak bisa percaya diri dengan kekurangan di wajahnya itu, bahwa orang pun tidak pusing, tidak mempersoalkan, tapi dia rasa takut. Yakinlah, orang kayak begitu kalau pakai bedak tebalnya luar biasa. Dan itu tidak salah buat dia, karena dia menutupi kekurangannya itu. Bukan berarti yang make upnya tebal ada sabun, enggak, saya nggak berkata begitu. Dan orang kayak begitu tuh nggak bisa rileks hidupnya. Takut kalau sampai orang tahu. Untuk apa kita takut? Semua kekurangan, kelemahan kita justru baik kalau ada orang tahu. Saudara, ada hukum sosial yang tidak tertulis, tapi itu nyata. Saudara perhatikan, orang dalam hukum sosial, kalau dalam pergaulannya itu menyenangkan orang lain, percayalah, begitu lingkungan saudara pertama kali tahu kelemahan saudara, dengarkan ini, maka lingkungan saudara itu pasti akan melindungi saudara. Iya atau tidak? Coba renungkan. Justru malah baik kalau orang itu tahu siapa kita. Maka itu di dalam fakta, orang-orang yang terbuka itu jauh lebih banyak punya teman, bisa bergaul. Dan mereka pasti melindungi, menjaga. Itulah hukum sosial. Dan itu menyenangkan sekali. Kira-kira nanti maksud saya ini, saudara. Dan itu luar biasa. Dalam beberapa pengalaman, dalam satu pekerjaan atau satu perusahaan, kalau ada karyawan punya kelemahan dalam fisik, saya nggak berkata cacatnya, punya kelemahan dalam fisik. Mungkin secara kualifikasi perusahaan itu orang ini nggak masuk semua. Tapi dalam lingkungan pekerjaan itu, orang ini tuh bisa jadi sebut ringan tangan, bukan panjang tangan, beda loh ya. Ringan tangan. Terus orang itu supel, dalam pergaulan itu menyenangkan. Dan ada banyak lagi yang lain. Nah, dalam hukum sosial, tanpa disuruh, selama dia masih bisa bekerja di perusahaan itu, percaya, semua rekannya pasti akan melindungi dia. Kira-kira ya atau tidak? Aneh bukan? Dan saya percaya majikannya pun, bosnya pun akan suka. Dan saya menemukan ini di banyak perusahaan. Dalam hukum sosial ini ada. Maka itu saya ulangi lagi, rugi kalau saudara nggak tulus, rugi kalau saudara nggak mau jujur, rugi kalau saudara nggak mau terbuka hati ini, rugi sekali. Jadi kalau saudara bisa hidupnya menyenangkan orang lain, karena saudara nggak menarik diri, tapi saudara menjadi seperti kebanyakan orang di sekitar itu. Saya mau katakan, tanpa Tuhan pun orang seperti itu akan jadi orang yang paling berbahagia di dunia. Karena kemanapun dia pergi, orang akan menerima dia. Karena ketulusan itu tadi. Jadi kalau manusia saja begitu suka, begitu senang bergaul dengan orang yang tulus, orang yang gak munafik, apalagi Tuhan dalam hidup. Nah, jadi kalau kita ingin dibimbing oleh Tuhan, saudara, biarlah kita jadi orang yang rendah hati dan menuruti hukum. Masih 9, masuk 25. Dan hebat sekali Bapa di surga akan bagaimana dengan orang itu